Halo semuanya, gue Mikael dan ini adalah Infinix Note 12 tapi yang versi VIP. Yes, ini adalah Infinix Note 12 yang VIP versionnya. Ini pakai yang 120 watt hypercharge. Boxnya itu sebenarnya nggak gitu beda jauh ya, cuman beda warna dikit sama motif sih ya. Note 12 yang lama, bukan yang lama, Note 12 yang enggak 120 watt yang biasa itu warnanya putih, ini warnanya abu-abu dengan ada sedikit apa ya, kayak model-model bintang, bukan bintang, segitiga gitu di sininya. Sebelah kiri ada tulisan Note 12 VIP, kanan Note 12 VIP, VIP sih bukan VIP, Infinix. Ini ada sedikit keterangannya ya, emailnya, dan apa ini, X672 Cyan Grey, warna grey nih, Cyan Grey. Kemudian di belakang ini ada sedikit USB-nya. Ini yang pakai RAM 8GB plus storage-nya itu 256GB, yang memorinya tuh up to 13GB ya. Baterai capacity-nya masih sama di 4500 mAh, operating system Android 12. Front kamera 12 MP, fixed focus, dual flashlight. Rear kamera 108MP plus 13MP plus 2MP plus LF. Apa itu LF? With quad flashlight. Displaynya ini 6,67 inch Full HD plus Super Light AMOLED dengan 120Hz dynamic refresh rate-nya ya. Resolusinya itu full. Sensornya ada G-sensor, E-compass, L-sensor, proximity sensor, fingerprint, ada soft gyroscope, berarti software gyroscope ya. Ya, nggak pakai lama, langsung aja kita buka aja. Terus kita lihat dalamnya itu isinya bedanya apa aja, atau seperti apa. Nah, nih langsung disambut Infinix Note 12 120 watt hypercharge AMOLED 120 108 Helio G96 Ultra Gaming Processor. Ini kok kayaknya berasa lebih tebal ya. Oke deh, ntar lagi. Biasanya dalamnya masih sama kayak gini, entah kenapa ini tuh kayak diecer gitu. Oh, ini SIM card ejectornya itu nggak kayak kemarin ya, yang kayak Palutor, nggak, ini lebih normal. Ini pakai SIM card ejector yang model yang biasa kayak gini ya, yang seperti kita dapatkan di smartphone pada umumnya. Ada kartu bundlingnya, kemudian nih ada buku penggunanya. Entah kenapa nggak bisa dibikin lebih rapi aja dalam satu dus gitu. Terus ini apaan? Gue kira ini bakalan dapetnya adalah screen guard biasa, tapi enggak, ini dapat tempered glass. Tempered glassnya juga yang model full gini ya, nggak ada bolongan untuk si kamera depannya, kamera tompelnya. Ini tempered glass. Oke. Terus ini masih ada kantong kresek dengan isinya tentu saja si casingnya yang cukup tebal dan ya cukup lembek juga sih ya, nggak tahu lembek lah, cuman ya lumayan gitu. Kemudian ini ada kabel chargernya yang Type A to Type C. Terus ini gede sekali ya, ini gede sekali, chargingnya 120 watt hypercharge, tulisannya 120 watt hypercharge, dan ya cukup besar. Oke, itu doang isinya. Nih dalam kosong ya, kita taruh dulu. Kemudian kita lihat ini si Infinix Note 12 VIP-nya. Kita buka ya. Terus masih ada stikernya lagi. Stikernya masih sama kayak Infinix 12 kemarin. Infinix Note 12 kemarin masih agak susah dibuka. Cuman semoga ini nggak ninggalin bekas. Ya tetap aja sih ninggalin bekas stiker yang cukup ada ya. Ini nggak segitu banyak kayak kemarin. Aduh, ganggu ya, gue bersihin dulu deh nih, bentar ya. Iya, gue udah balik dan ini nodanya harusnya nggak gitu kelihatan ya. Ya saran aja sih, stikernya nggak usah dibikin terlalu keras-keras lah. Lebih enak yang gampang dilepas, terus ninggalin noda. Ini kan masih ninggalin noda sedikit, harus bersihin lagi ya. Nah, bagian belakangnya ini tuh nggak fingerprint magnet ya. Terus juga nggak
yang licin-licin amat, terlihat surprisingly terlihat cukup mewah. Terus di sini ada modul kamera yang kelihatannya berbeda daripada yang kemarin. Kalau kemarin kan tuh kayak memanjang gitu ya, atas bawah 3 biji. Ini kagak, ini ada yang satu gede, terus satu di sini, dan ini ya mirip sih framenya kayak kemarin, besar, ada tulisan VIP. Bedanya sekarang itu ini ada quad LED ya. Ada tulisannya juga ini 108 megapiksel dengan bukaan yang cukup besar ya, di 1,7 sampai 2. Untuk lensanya itu sendiri di 17 sampai 24 mm. Oke, di bagian sebelah kanan ini ada tombol fingerprint scanner yang mencakup sebagai tombol power juga. Terus kemudian ada tombol volume. Di bagian bawahnya itu ada jack 3,5 mm, lubang mikrofon, port USB Type-C, sama lubang keluaran speaker. Di bagian atasnya ini ada apa nih? Ini mungkin lubang keluaran speaker dan mikrofon. Di bagian sebelah kiri ini ada SIM card tray-nya yang konfigurasinya itu adalah itu 2 nano SIM card plus 1 micro SD. Nice. Kemudian ini pengen gue bilang kasih juga sih. Nah, ini tuh dia frame-nya itu sangat-sangat mengotaknya. Ini ada list yang cukup utara nih, silver gini ya. Terus juga ada layar yang agak menonjol sedikit ke depan. Tapi ini tuh udah pakai anti gores bawahan loh ternyata. Iya, ini udah pakai anti gores bawahan, kelihatan nggak tuh? Ini ada anti gores bawaannya. Jadi itu tempered glass itu ya optional, either lu mau cabut ini ganti tempered glass, atau ya udah pakai ini aja dulu sampai ya ini rusak si anti goresnya, baru lu ganti sama tempered glass. Oke, yuk kita coba nyalain aja. Dan gua akan kembali setelah gua selesai settingnya. Iya, gua udah balik dan ini udah setting sedikit aja sampai ke layar utamanya. Ini layar awalnya, tampilan awal dari si Infinix Note 12 VIP. Dan ini juga kelihatannya bezelnya itu terlihat setara antara atas dan bawah. Ya maksudnya tebalnya cukup tebal, tapi nggak terlalu tebal, tapi juga nggak terlalu tipis. Ya mungkin sedang lah ya. Bagus sih, jadi nggak kelihatan mencolok kayak di bawah doang yang tebalnya gitu. Ya ini oke lah. Kemudian kalau kita lihat, ini bagian settingsnya. Lihat di my phone-nya, ini pakai Infinix XOS versi 10.6 berdasarkan Android 12. CPU-nya itu masih Helio G96, front kamera 16 megapiksel, rear kamera 108 megapiksel, RAM-nya ada 8 GB plus 3 GB dengan storage internalnya itu 256 GB. Ini nggak bisa kelihatannya pakai berapa. Baterai 4500 mAh, screen-nya 2400 x 1080. Dan di special function-nya ini kita bisa lihat nih Mem Fusion-nya itu kita bisa pilih ya, mau di set virtual RAM-nya antara 2, 3, atau 5, sama seperti Infinix Note 12 sebelumnya. Kemudian kita lihat lagi di sini apakah ada NFC atau tidak. Kita lihat. Ya, di sini sudah ada NFC-nya ya. Jadi mau ngisi saldo e-money jelas bakal lebih gampang kalau pakai HP yang ada NFC-nya seperti ini. Kemudian untuk refresh rate-nya, ini kita lihat refresh rate-nya ada pilihan 120 Hz, 60 Hz, atau auto switch refresh rate-nya. Lalu nggak pakai lama, kita coba aja untuk fungsi kameranya ya, ada apa aja. Banyak ya tuh. Kita lihat dari yang paling kiri, ada tulisan short video, bisa di 0.6 kali, 1 kali, dan 2 kali. Ini pembesaran digital ya. Ada juga video yang bisa merekam di maksimal 2K, 2K, 30 fps ya. Kemudian kita lihat ada lagi AI cam, ada juga beauty, portrait, super night. Kemudian ada apa lagi nih? AR shot, slow motion, pro, panorama, document, time lapse, dan super macro. Oke, pro-nya kita lihat. Ini sudah lengkap ya pilihannya, ada EV, S, ISO, WB, AF, sama ME, metering. Ini sudah cukup lengkap untuk pro-nya. Kemudian untuk rekaman video, kamera depannya seperti apa? Kita lihat. Ini bisa di 1080p, bisa di 2K juga, sama di 2K 30 fps ya.
Kemudian masih ada short video juga, kamera depan bisa short video, AI cam, ada beauty, portrait, sama super night. Nah ini kalau pilihannya lebih sedikitnya, ada AR shot, ada wide selfie. Oh, ada wide selfie-nya. Nice. Oh enggak, ini sih digerakin kiri kanannya nanti kalau untuk wide selfie-nya. Terus ada lagi time lapse. Ada time lapse-nya untuk kamera depannya juga ya. Ini jarang gue temukan di HP lain sih. Jadi ya lumayan. Terus ini untuk flashlight-nya kita lihat. Bisa nggak ya langsung continuous on gitu? Oh bisa. Nah ini flashlight-nya. Oh di kanan doang dia. Dia dua tapi di kanan doang. Dan ini cukup terang sih. Aduh mata gue silok. Bentar matiin dulu. Mati kau. Ya sudah. Tuh mata gue silok. Kemudian yuk kita langsung dengerin aja hasil keluaran suaranya itu seperti apa sih. Dan layarnya itu seperti apa. Kira-kira hasil warnanya itu seperti ini ya. Kalau dari mata gue sih, ini dia sudah cukup cakep. Merahnya itu vibrant banget, bagus. Dan ini tuh bisa ditayangkan di resolusi maksimal 1440p di 60 fps ya. Ya, buat gue ini warnanya sih udah bagus. Di geser-geser gini juga masih bagus warnanya. Terus langsung aja kita cobain untuk suaranya seperti apa ya. Untuk keluaran suaranya, kira-kira hasil keluarannya tuh seperti ini ya. Oke, ini untuk hasil keluaran suaranya itu bisa dibilang nggak terlalu keras walaupun sudah di volume maksimal, dan di volume maksimal ada sedikit pecah, nggak terlalu, cuman ada sedikit pecah walaupun ya emang suaranya juga nggak terlalu besar amat. Dan itu dual stereo ya, dual speaker, ada yang di bawah dan ada yang di atas, tapi yang di atas itu lebih lemah suaranya dan lebih lemahnya itu cukup signifikan. Kemudian nih satu hal yang barusan gue baru berasa itu untuk si haptic feedbacknya ya. Haptic feedbacknya itu cukup oke ya, walaupun nggak bagus-bagus amat. Nah ini cukup oke, nggak yang berasa kosong atau yang terlalu cempreng. Nggak, ini udah cukup oke loh untuk hasil haptic feedbacknya ya. Ini gue bisa dibilang 1-10 dapat skor mungkin di sekitar 7 lah. Masih oke kok haptic feedbacknya. Susah ngomongnya ya, haptic feedback. Masih oke. Kemudian kira-kira gini penampakannya kalau ditambahin casingnya. Kita pakein casingnya tuh seperti ini. Well, kayak gini ya, seperti yang gue bilang tadi, pinggirannya itu agak berasa ya lembek ya, casingnya lembek banget untuk pinggirannya. Tapi ya overall masih bisa dipakai kok. Nah ini sampai sininya frame itu semua terlindungi ya. BAM kameranya juga ini terlindungi. Jadi cukup melindungi lah untuk casingnya. Dan kesan pertama gue untuk si Note 12 ini ya oke sih, masih oke. Ya bezelnya ini yang terlihat cukup simetris ini sebenarnya kaget juga sih, karena ya mereka bisa kayak kasih desain yang cukup premium di harga 3 jutaan ya, 3-4 jutaan ya kalau nggak salah. Ini udah oke. Paling ya ini kalau layarnya ini masih agak ngangkat, ini yang bikin kesan premiumnya agak kurang. Tapi overall masih oke lah. Oke, terus apa lagi? Oh, fingerprint scannernya tuh kira-kira seperti ini speednya ya. Kayak gitu, lihat lagi. Gitu sekali lagi. Oke, terus kita juga bisa pakai muka ya. Nah, seperti itu cepatnya kelihatan ya. Seperti itu. Oke, gue rasa sampai di sini dulu untuk video gue kali ini. Seperti biasa, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe, karena dukungan kalian akan sangat membantu untuk channel ini. Gue Mikal dari Gadget Apa undur diri, dan sampai jumpa di video berikutnya.
Dah.